Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Konawe, selamat datang di Kepo Konawe Podcast bersama saya Anissa Nurdiasa. Nah, Konawe Podcast ini adalah program dari Unaha TV Channel yang akan membahas seputar tokoh, politik, birokrasi, ekonomi, kewirausahaan, dan lain sebagainya. Nah, dan ini adalah episode perdana yang akan kita bahas terkait politik dengan tema anak muda nyalek bisa apa? Dengan bintang tamu kita yang hari ini datang, spesial yang akan membahas terkait tema kita pada hari ini. Telah hadir di samping saya, Fahmi Ibrahim. Halo Mas Fahmi. Oke, Mas Fahmi ini enaknya dipanggil apa nih? Mas Fahmi, Bang Fahmi, atau apa? Mas Pami ya, sudah itulah supaya lebih akrab. Baik, Mas Fahmi. Oke, Mas Fahmi mungkin bisa diceritakan dulu terkait kesehariannya sekarang ini apa? Saat ini saya kesibukannya ini ya, TV kabel, melakukan pelayanan TV kabel, sama ya ngurus anak. Oh, berarti si Papa Muda ya? Ya, Papa Papa muda. Muda. Baik. Mas Fahmi, kami mau pengen tahu nih, Mas Fahmi itu menghabiskan masa kecilnya itu di mana dan saat ini berdomisili tinggal di mana? Ya. Saya itu kan lahirnya di Rate-Rate. Nah, 2002 itu saya pindah di Kelurahan Ponidaha. Di Kelurahan Ponidaha itu mengikut orang tua. Karena pada saat itu kan kondisi ekonomi sehingga mengharuskan kita pindah di Kelurahan Ponidaha. Bapak terus bapak saya itu kan tukang bengkel motor ya, tukang bengkel motor. Terus ibu saya cuma ibu rumah tangga, makanya saya bilang kondisi ekonomi yang membuat kita pindah. Dan sekarang saya tinggal di Desa Wawone, Kecamatan Wongiduku, Kabupaten Konawe. Kalau terkait pendidikan Mas Fahmi sendiri itu seperti apa Mas? Background pendidikannya? Oh ya, saya tamat SD di SD 2 Ponidaha tahun 2006. Terus melanjutkan di SMP 1 Ponidaha dan alhamdulillah lulus tahun 2006. Setelah itu saya melanjutkan di tingkat SMA. SMA itu di SMA 1 Ponidaha tahun 2012. Nah, setelah itu saya melanjutkan S1 saya ilmu hukum di Universitas Laki Dende angkatan 2012 dan menyelesaikan pada tahun 2017. Oh, berarti Nah, alumni 2017, ya, angkatan 2012, ya, Fakultas Hukum, ya betul Unilagi. betul. Oke. Mas Fahmi, dengar-dengar nih ya, Mas Fahmi ini adalah seorang direktur di salah satu perusahaan penyelenggara penyiaran ya, betul? Ya betul betul. Mungkin Saya bisa dijelaskan Mas Fahmi secara detail itu bergerak dalam bidang apa dan prosesnya seperti apa? jadi perusahaannya itu bergerak di bidang penyelenggara penyiaran. Nama perusahaannya tidak usah disebut ya, Boleh. Menjaga inilah. Bergerak di bidang penyelenggara penyiaran. Yang lebih detailnya itu izin penyelenggara penyiaran untuk di bidang TV kabel. Sekarang itu perusahaan kita itu dinaungi lebih dari 20 pengusaha TV kabel yang ada di Kabupaten Konawe dan lebih dari 17.000 pelanggan TV kabel se-Kabupaten Konawe itu melalui pelayanan PT kami, perusahaan kami. Ya seperti begitulah singkatnya. Berarti sudah banyak ya menjangkau untuk masyarakat Konawe TV Alhamdulillah. kabelnya. Ya, alhamdulillah. Kalau boleh tahu, ini perusahaan TV kabel yang Mas Fahmi tekuni adalah milik orang tua atau hanya sekedar jabatan yang diberikan oleh orang lain? Oh, tidak. Jadi perusahaan ini memang betul-betul dirintis dari nol sampai alhamdulillah sekarang sudah seperti ini. Kalau dibilang perusahaannya besar juga tidak, dibilang juga sukses juga ya, setidaknya kita bisa berkarya lah. Anak muda ini bisa berkarya khususnya di Konawe. Nah, kenapa saya bilang bisa berkarya? Karena perusahaan ini bisa mengatur pengusaha TV kabel ini bisa memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Seperti itu. Baik. Nah, Mas Fahmi ini kan kalau terkait dengan tema kita pada hari ini, anak muda nyalek bisa apa? Nah, Mas Fahmi sendiri tuh bisa ceritain nggak sih alasan kenapa bisa tertarik untuk terjun di dunia perpolitikan khususnya di Pileg 2024 mendatang di Kabupaten Konawe? Jadi saya ini jelaskan ya. Hmm?
Gimana? Sebenarnya saya masuk di politik itu, saya yakin bahwa ini adalah jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kenapa saya bilang ini adalah jalan-jalan Allah? Mhm. Karena saya melihat step by step sampai hari ini, saya tidak pernah menyangka bahwa saya mampu berada di posisi seperti sekarang ini. Jadi saya itu sekarang kader partai yang maju pertarungan pileg. Saya betul kader partai yang maju pertarungan pileg melalui Partai Keadilan Sejahtera. Dengan keseharian saya yang sering berkomunikasi, sering silaturahmi dengan pelanggan-pelanggan TV kabel, banyak kolega teman-teman semua. Alhamdulillah langkah kaki saya ini mudah, mudah karena dasar untuk jadi caleg itu kan dikenal dulu. Alhamdulillah saya merasa mudah dengan kondisi yang ada seperti itu. Berarti ini pengalaman pertama bagi Mas Fahmi sendiri atau sudah pernah sebelumnya? Iya ini pengalaman pengalaman pertama ini, pengalaman pertama ini. Ulang-ulang Oke, tadi kan Mas Fahmi menjelaskan bahwa Mas Fahmi adalah caleg dari Partai Keadilan sejahtera. Sejahtera (PKS). Bisa disebutkan dapil berapa, Mas? Ya. Saya Dapil 2, Konawe 2 itu meliputi 6 kecamatan. Ada Kecamatan Wongeduku Barat, Wongeduku, Pondidaha, Besulutu, Amonggedo, dan Milu. 6 kecamatan ya? Iya, 6 kecamatan. Oke. Mas Fahmi ini kan sekarang fenomenanya juga banyak nih anak muda yang berani maju untuk ikut kontestasi perpolitikan, baik itu di nasional, provinsi, bahkan di daerah. Nah, menurut Mas Fahmi nih, apakah anak muda itu mampu nggak sih untuk bekerja lebih baik dibanding dengan para yang istilahnya orang yang lebih tua? Oh iya. Seperti apa tanggapan Mas Fahmi? Pertanyaan ini sangat menarik ya. Anak muda itu lebih mampu tidak? Kalau ditanya seperti itu ya jelas lebih mampu. Karena kenapa saya bilang lebih mampu? Anak muda itu keyakinan saya bahwa pertama itu lebih energik ya dibanding yang usia tua pertama. Dan kedua, anak muda itu lebih mampu berinovasi dengan segala lebih bisa berinovasi di segala bidang. Mau dibilang di bidang usaha, mau di bidang politik, di dunia pendidikan, anak muda itu lebih bisa berinovasi. Dan ketiga, anak muda itu saya rasa masih jernih ya, masih muda. Maksudnya masih jernih pemikirannya, pemikiran-pemikiran politiknya dibanding yang lebih lama di dunia politik. Karena kita mengerti bahwa dunia politik itu banyak pandangan orang bahwa di situ tempat-tempat yang kotor atau bagaimana ya, banyak terbangun oligarki-oligarki seperti itu. Ya anak muda masuk itu bagus karena pemikiran mereka masih jernih. Jadi pengaruh-pengaruh yang selama ini tuh di dalam partai politik itu masih kurang seperti itu. Berarti memperbaiki perspektif politik yang kotor di masyarakat itu Iya, mungkin yang ingin Mas Fahim sampaikan bahwa anak muda juga harus diberi kesempatan ya iya betul. untuk terjun langsung di dunia Iya. politik. Oke, baik. Mas Fahmi, kan tadi Mas Fahmi sudah menjelaskan ya terkait awal mula motivasinya masuk di dunia perpolitikan. Kami pengen tahu nih, sudah sejauh mana persiapan untuk kesuksesan dalam pertarungan Pileg 2024 nanti di Kabupaten Konawe? Kalau persiapan ditanya persiapannya kita membawa diri sajalah, membawa diri kepada konstituen, keluarga, teman-teman supaya kita bisa diterima lah. Ya, maksudnya kita membawa diri kepada orang yang bisa menerima kita. Nah, dan saya rasa tidak ada lah yang dibuat-buat. Nah, kita membawa diri mengalir saja seperti hari-hari seperti biasalah. Dan untuk persiapan khusus, saya rasa ya sosialisasi saja. Sosialisasi kepada pelanggan TV kabel, teman-teman, bahwa saya akan maju kontestasi Ya. pileg lah, Mhm. dengan branding partai, ya seperti begitulah. Baik. Mas ini kalau berbicara soal persiapan ya, kan banyak tuh yang perlu dipersiapkan. Boleh dibocorin nggak ini berapa dana kira-kira nih yang sebagai caleg muda? Untuk dana ya tidak ada yang dipersiapkan khusus, paling untuk ini saja apa? Mempersiapkan kelengkapan berkas itu kan segala sesuatunya membutuhkan anggaran ya untuk berurusan sana sini.
Terus kalau kita buat kumpul-kumpul sama teman-teman, ya seperti begitulah. Itu Kak, bukan persiapan khusus untuk pileg ya, enggak. Itu mengalir bahwa saya sering lah begitu kita dengan teman-teman kumpul-kumpul. Tidak ada yang dipersiapkan bahwa ini dana untuk pileg, enggak ada. Berarti tidak ada kisaran jumlah Oh, tidak ada. tertentu ya untuk Iya, modal itu. tidak ada. Luar biasa itu anak muda berani maju tanpa istilahnya tanpa apa ya? Ada modal gitu kan. Mungkin Ya, ada modalnya tapi bukan dalam bentuk uang. ya. Sebenarnya modalnya itu kita konsep politiknya itu kalau anak muda saya rasa kerja cerdas ya. Kerja cerdas bukan kerja keras. Karena saya kagum juga eh, sering berapa kali Mhm. mantan bupati kita Konawe Pak Ya. KSK kan selalu konsep politiknya kan dia kerja cerdas dan alhamdulillah memang terbukti dia 2 kali menjadi bupati, anaknya lolos apa segala macam di legislatif. Memang kerja cerdas itu lebih baik dibanding kerja keras seperti begitu maning saya. Oke, Mas Fahmi. Mungkin Hmm, ini kita berbicara masih terkait dengan soal itu ya, Mas. ya, Ini kan sudah masuk nih musim pemilu. Biasanya tuh di kalangan masyarakat ada fenomena money politik yang sudah bukan menjadi apa ya rahasia lagi ya. bahwa memang di fakta lapangan terdapat money politik yang susah dihilangkan, kebiasaan masyarakat susah dihilangkan. Tanggapan Mas Fahmi sendiri itu seperti apa? Sebenarnya anak muda itu masuk di politik, pekerjaan yang paling awal dilakukan adalah merubah merubah cara berpikir masyarakat kita bahwa jika ingin dipilih harus menyiapkan apa yang bisa diberikan. Maksud saya yang bisa diberikan ini Hmm. secara singkat ya. Pada masanya itu ya itulah money politik berikan amplop apa segala macam. Ini adalah sebenarnya tugas anak-anak muda ini untuk menjernihkan kembali cara-cara politik kita. Makanya saya bilang saya tidak mempersiapkan dana khusus untuk pileg karena memang saya ingin sebenarnya merubah cara berpikir masyarakat kita tentang money politik. Tapi apalah artinya Hmm. kalau satu orang ingin membersihkan itu, tapi ratusan orang eh, berbuat masih cara-cara seperti itu. Tapi saya yakin bahwa anak muda yang hari ini bertarung pasti mereka eh, akan merubah cara berpikir masyarakat soal money politik. Saya yakin itu. Dan saya juga tidak berpikir bahwa yang tua-tua masih menggunakan cara-cara itu. Ya terserah lah, yang penting kita fokusnya anak-anak muda ini, saya harapkan kita itu bisa merubah cara-cara politik kita seperti itu. Seperti itu. Baik. Eh, terkait visi misi mungkin Mas Fahmi bisa disampaikan kepada masyarakat Konawe terkait visi misi Mas Fahmi. Ya, visi misi saya program kerja ya. Mungkin ada program kerja utama itu ada 3. Pertama di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan itu seperti apa? Insya Allah 2 tahun jika Allah mengizinkan saya diberi amanah. Mungkin di bidang kesehatan itu 2 tahun masa kerja saya. Insya Allah kita akan adakan ambulans gratis ini untuk melayani masyarakat, melayani umat dalam bidang kesehatan ya. Terus kedua di bidang pertanian. Insya Allah kita akan memperjuangkan petani-petani yang mandiri. Kan banyak juga tuh anak-anak muda sebenarnya yang menjadi petani milenial yang tingkat kesuksesannya itu tinggi, hanya tidak didukung oleh apakah itu finansial ataukah dukungan-dukungan eksternal dari luar. Saya melihat seperti itu. Anak muda sekarang itu banyak yang bisa menjadi petani milenial yang sukses. Dan ketiga mungkin di bidang ini ya, memperbaiki lah akhlak, memperbaiki akhlak anak-anak muda kita. Dengan cara apa? Ya kita makmurkanlah remaja-remaja masjid, ya kan? Nah itu kan bagian dari program partai kita, Ya. menjaga akhlak anak muda bagaimana supaya lebih baik ketimbang hari ini. Sejauh ini itu dan insya Allah kita akan kembangkan visi misi ke depan seperti apa. Seperti itu Mbak Nisa. Baik, berarti memang untuk program kedepannya bergerak yang dikonsepkan ya Ya, dari Mas Fahmi ya, adalah kesehatan, ya, pertanian, dan juga akhlak. ya, Oke, uh, mungkin pertanyaan terakhir ya Mas Fahmi.
apa yang mau disampaikan pesan-pesan kepada para pendukung dan juga keluarga? Harapan saya kita tetap jaga ini pileg ini agar kondusif. Kan ada juga mungkin eh, satu keluarga berapa caleg, ya kan? Itu semoga tidak menjadi awal perpecahan dalam keluarga. Kita jalan saja mengalir berjuang masing-masing seperti itu dan saya harapkan penduduk yang konstituen, pendukung-pendukung yang saat ini sudah menyatakan sikap, semoga terus semangat berjuang di tengah-tengah kesulitan sumber daya yang kita punya. Ya cuma ya pasti itu aja lah. Jadi memang kita harus bersinergi bersama ya untuk seluruh masyarakat, baik itu peserta pemilu, penyelenggara pemilu, dan masyarakat pada umumnya untuk bersama-sama mensukseskan pesta demokrasi kita di tahun 2024 mendatang. Ya, Yang pastinya kita menciptakan suasana yang sportif ya, seperti ya. yang Mas Fahmi sampaikan. Baik, ulasan yang sangat menarik dan komprehensif ya dari caleg PKS Fahmi Ibrahim. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Mas Fahmi dan kami doakan semoga sukses di Pileg 2024 mendatang. Amin, amin. Baik teman-teman sahabat Unaha TV, pada khususnya warga Konawe, sekian obrolan dari kami di Kepo Konawe Podcast. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Kami ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.